Saya tidak tahu apakah betul masalah DNA. Dari mana masalah DNA? Ini aneh sekali, nggak masuk pembahasan. Pembahasan para ulama nggak akan membahas masalah itu sebagai penetapan nasab. Tidak akan ada. Karena apa? Bukan begitu cara menetapkan nasab. Bahkan itu kalau diterapkan malah membahayakan. Kepentingan atau kebutuhan itu menduduki posisi darurat. Nggak, wad darurat itu tubihul mahzurat. Keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang mestinya tidak boleh. Ini tidak ada dalilnya yang melarang. Kok diharamkan? Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam menetapkan nasab ada ilmunya. DNA tidak masuk dalam hal ini. Dan justru bahaya sekali kalau sudah orang masuk pembahasan-bahasan seperti ini. Urusan nasab jangan dihubungkan dengan urusan DNA. DNA baru berguna nanti adalah misalnya untuk masalah kejahatan, untuk mencari atau untuk mengetahui tentang bukan urusan nasab. Kalau nasab sudah ada di dalam Islam, hati-hati, bahaya sekali nanti. Sebab kalau DNA itu nggak kenal akad nikah, biarpun nggak nikah, DNA bisa saja nyambung, nggak ada pernikahan. Sementara di dalam Islam ada namanya pernikahan yang sah. Jadi untuk dianggap ini keturunannya siapa adalah dengan pernikahan yang sah. Makanya menentukan nasab adalah dengan istifadhah. Misalnya di kampung itu sudah didengar bahwasanya si A anaknya si B, sudah, jangan banyak tanya. Selagi orang ngomong itu anak saya, benar anakmu? Iya, selesai. Jangan bertanya ribut nikah kamu di mana dan Anda ini dulu kurang ajar. Cukup dia mengatakan anak saya, selesai. Atau pengakuan atau di masyarakat sudah mengatakan oh anaknya fulan. Di kampung Anda sudah tahu bahasa Anda anaknya ibu Anda sudah tahu semuanya. Itu sudah cukup. Jangan sampai ada gerakan ini ada gerakan di kampung ini adalah penentuan nasab, jangan-jangan salah ini DNA, bahaya itu. Akan merusak, bisa taktil nusus, menghentikan nas-nas. Maka jangan urusan dengan itu. Tidak tahu apakah betul ada, tidak ada. Dari mana? Mulai kapan ada penentuan nasab di DNA? Nggak mungkin ada. Syariat sudah sangat jelas. Pernikahan yang sah, biarpun itu pernikahan di luar Islam, sebelum orang masuk Islam, pernikahan non-muslim dengan non-muslim diakui nasabnya dalam Islam. Seorang Nasrani dengan Nasrani, pernikahan yang sah menurut agamanya, keturunannya dianggap sah. Jadi dengan pernikahan yang benar. Atau mungkin masalah wati syubhat dan sebagainya, masalah ilhaqun nasab itu karena penyambungan nasab. Yang jelas DNA tidak bisa, dan itu bahaya sekali. Wah, ini bisa merusak, naudzubillah. Bisa menjadikan orang meninggalkan syariat. Gara-gara ini. Belum lagi masalah DNA itu, sudah kita putus, nggak boleh, nggak ada. Penetapan nasab dengan DNA sudah selesai. Akan tapi kita melihat permasalahan DNA, bisa saja tentang alatnya mungkin tidak akurat, atau tidak benar, atau rusak, dan sebagainya. Kemudian orang yang menanganinya mungkin tidak jujur, dan sebagainya. Itu bisa jadi begitu, akan tapi tidak usah sampai ke situ deh. Anggap saja menangani jujur, benar, alatnya paling hebat, dan sebagainya, tetap tidak bisa untuk menetapkan nasab. Untuk qarinah tentang untuk satu hal sah, tapi untuk menentukan nasab tidak boleh. Apalagi sampai membatalkan nasab, naudzubillah, qadhf. Membatalkan nasab, orang ini bapaknya ini dikatakan tidak sah gara-gara DNA. Anda sudah datangkan siapa bapaknya? Kalau tidak ada dicabut 80 kali. Hati-hati, jangan main-main DNA. Anda misalnya sudah tentu, Anda anaknya si fulan. Kemudian saya kok iseng langsung cari DNA. Wah, nggak bener kan DNA? Nggak bisa. Kalau ini bukan bapaknya siapa? Ayo. Kalau kita tidak bisa menentukan, maka saya dicambuk. Hati-hati, intinya jangan main-main DNA deh. DNA adalah masalah penemuan-penemuan baru, tapi bukan untuk menentukan nasab. Hei hamba Allah, jangan bikin gaduh malah dalam umat. Kalau DNA ini diterapkan, wah ini heboh semuanya. Sementara lihat, di dalam Islam itu ada tentang saksi dalam urusan kejahatan, perzinahan, 4 saksi, banyak hal. Macam-macam, jadi harus hati-hati penentuan. Menafikan nasab pun dalam Islam harus hati-hati. Nggak gampang menafikan nasab. Dalam urusan li'an misalnya, menafikan nasab hati-hati. Menentukan nasab adalah ada rambu-rambunya. Maka ingat, kalau sudah kita yakini bahasanya orang itu nasabnya sambung, sudah, Anda jangan banyak tanya. Jangan Anda meragukan. Kalau Anda meragukan, Anda menuduh dia berzina. Naudzubillah. Nuduh orang berzina adalah dosa. Ya, mohon maaf. Saya tidak tahu apakah betul masalah DNA. Dari mana masalah DNA? Ini aneh sekali, nggak masuk pembahasan. Pembahasan para ulama nggak akan membahas masalah itu sebagai penetapan nasab. Tidak akan ada. Karena apa? Bukan begitu cara menetapkan nasab. Bahkan itu kalau diterapkan malah membahayakan. Sehingga besok bisa tergerakan di kampung ini adalah tes DNA. Waduh, orang deg-degan. Biarpun yang nikahnya benar, nggak ada masalah, pasti deg-degan. Dan bukan begitu Islam. Hati-hati ya, mohon maaf lah. Tidak mungkin, saya tidak percaya. Mungkin Anda salah. Mana ada penentuan nasab dengan DNA? Mana? Tidak ada itu semuanya. Penentuan nasab adalah dengan istifadhah. Kalau sudah di kampung itu anaknya dia, maka itu selesai. Jangan. Jadi tidak diperkenankan sama sekali menentukan nasab dengan DNA sama sekali. Dan tidak perlu kita masuk ke wilayah itu. Baik untuk membuktikan hanya sekedar coba-coba. Karena kalau sedar coba-coba, kalau giliran salah, maka kita akan suudzon kepada bapaknya sendiri, naudzubillah. Dan jangan berkata tidak mungkin salah. Oh tidak, masa mungkin salah. Sementara dari Islam sudah sangat jelas ya. Mohon maaf ya, jangan main-main urusan itu, nggak ada lah. Nggak akan ada dibahas masalah ini. Semoga Allah menjaga kita
pada sesama tetap indah, husnudon. Jangan sampai kita duga tetangga kita zina, itu kan zina, DNA-nya nggak cocok tuh, zina, naudzubillah. Bahkan rancuh dunia ini dengan hal yang semacam itu. Cukup syariat Islam adalah indah, menjaga semuanya, insya Allah. Ini penting nih, yang lagi rame, la yajuzu syar'an al-i'timad al-basmah wirathiyah fi nafyi nasab. Tidak boleh secara syariat ya berpatokan kepada basmah wirathiyah tes DNA untuk menafikan nasab, nggak boleh, haram secara syariat. Apa benar bahwa tes DNA itu haram? Siapa sih ngomong? Tes DNA haram. Tes DNA itu ini ilmu genetika, ya masalah nasab habaib itu. Atas dasar apa diharamkan? Tidak. Kalau kecuali ada temuan betul-betul diharamkan, apalagi kalau ini darurat, ini penting, ini urgent. Al-hajah tanzilu manzilat ad-darurah. Kepentingan atau kebutuhan itu menduduki posisi darurat. Nah, wad-darurat itu tubihul mahzurat. Keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang mestinya tidak boleh. Ini tidak ada dalilnya yang melarang. Kok diharamkan? Ya saya, sejujurnya saya pernah menonton, dikirimi video, Habib Rizik menyatakan orang yang ngaku habaib wajib tes DNA. Wajib kok, diharamkan piye? Jadi Habib Rizik Syihab itu menyatakan bahwa tes DNA itu harus untuk mengklarifikasi status seseorang yang ngaku keturunan Nabi. Itu bagus kan? Sebab gini loh masalahnya itu. Keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi itu boleh tapi tidak bagus. Tidak ngaku itu lebih baik dan lebih ikhlas. Sebaliknya, bukan keturunan Nabi, kok ngaku keturunan Nabi, wah dosa besar. Dan itu haram surga. Nabi SAW yang dawuh. Siapa yang mendakwa menyatakan bahwa dirinya keturunan seseorang bukan ayahnya, maka dia haram surga. Ngaku keturunan loh, bukan naruh nama istri dengan nama suami itu lain, itu bukan ngaku keturunan. Ya ini, saya menghimbau para habaib, sudahlah penjenengan seleh saja. Andai kata penjenengan keturunan Nabi, toh tetap dihargai oleh Allah SWT, oleh malaikat. Tetap diakui. Tapi nek bukan keturunan Nabi kok ngaku keturunan Nabi, wah dosa besar. Jadi lu apik keturunan Nabi gak ngaku keturunan Nabi, gak ngumum nih daripada ngumum nih. Tapi umpama ngumum nih pun boleh, nek asli keturunan Nabi. Lah nek ora, jelas dosa. Ya mohon maaf. Kenapa sih ngotot-ngotot diakoni keturunan Nabi? Kenapa? Wahai para orang yang ngaku keturunan Nabi, kenapa? Kenapa kalian ngotot ingin diakui keturunan Nabi? Kenapa? Andai kata benar penjalan keturunan Nabi, lebih bagus diam, lebih bagus sembunyi, tidak usah ditunjukkan, supaya tidak riak, supaya tidak mengganggu akidah, tidak mengganggu akhlak, tidak mengganggu pikiran, tidak mengganggu hati kita. Ini saya menghimbau pada sahabat-sahabat saya, sudahlah. Andai kata penjaringan keturunan Nabi beneran, ya sudah, biar orang bilang bukan keturunan Nabi. Tapi kalau secara penelitian, secara DNA sudah jelas dibuka di umum, kok penyembah ngotot, itu masalah. Yang masalah pada penjenengan sendiri. Kasihan saya. Mereka ada sahabat-sahabat saya, tetap sahabat saya, walaupun bukan keturunan Nabi, tetap sahabat saya dan baik saya dengan beliau itu. Perkara sing kelakuannya gak cocok karo tuntunan Nabi, itu urusan pribadi. Tapi yang jelas kita ini menghormati pada semuanya. Ini benar saya imbau muka-muka, mari ini gak ono sing takok masalah Habib meneh. Saya juga anak sungkane, sahabat Habib saya banyak yang akrab dengan saya itu banyak. Tapi ya itulah, kok iso sih ngotot jadi diakoni keturunan Nabi, kok iso? Saya ingin penjenengan sembunyi aja lah, tidak usah ngaku keturunan Nabi. Sudah, nanti urusan di akhirat. Tenan pora. Sebab kalau penjenengan bukan keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi itu masalah besar. Apalagi DNA sudah jelas, haplogrup ya, haplogrupnya jelas. Ini yang tes DNA orang luar, orang Indonesia ada beberapa sama ya. Haplogrupnya G. Dan itu bukan Arab dan bukan Hashim, apalagi Bani Hashim, bukan. Itu dari Kaukasus. Ya nek dibongkar atau izin, tapi ya sudah lah, pokoknya jelas bukan J. J1 itu Nabi atau Bani Hashim ya. J1 itu Bani Hashim. Nah ini tidak ada yang tes tuh, yang J1 itu enggak ada, sandunya itu 180 uang itu enggak ada. Terus piye itu? Masa cek ngotot aja. Malah diharamkan malah yang DNA ini. Wah, aneh. Sing haramkan siapa Mas? Hanif itu mantune Gus. Mantune. Duh, lagi berarti orang tua kan mantune enggak waduh Mas. Astagfirullah. Oh janganlah. Sampai mantu ya kudu nyadar. Jangan menentang orang tua. Atau orang tua minta maaf pada umat, enggak apa-apa. Tapi sekali lagi, kehormatan
penjenengan dan penghormatan kita pada penjenengan bukan soal keturunan Nabi itu bukan. Apalagi kalau sudah dinyatakan berdasarkan banyak disiplin ilmu, ilmu sejarah, ilmu apa namanya itu filologi, kemudian ilmu genetika, tidak terus ngotot malah jatuh. Ini laku kasus bolak-balik loh. Saya sungguh sangat menyesalkan juga sikap PBNU itu, sangat menyesalkan. Kenapa seperti itu? Tapi oke lah, itu hak mereka sebagai pengurus, silakan aja. Tapi mestinya hal-hal yang terkait dengan keilmuan itu biar menggelinding, biar di masyarakat. Mestinya harus berani dialog terbuka itu, yang pro maupun yang kontra. Ilmiah soalnya. Saya sebagai orang akademik dan saya bertahun-tahun mengajar metodologi penelitian hukum Islam di S3. Sudah berapa tahun. Saya nyadar betul bahwa memang masalah nasab ini perlu diteliti secara ilmiah jika dipersoalkan. Dan sudah ada, produk ilmiahnya sudah ada. Kenapa lalu dimasalahkan? Pakai baik sangka lagi, pakai apa? Syuhra wal istifadah. Kalau tidak diperselisihkan, oke, tidak apa-apa. Zaman dulu memang tidak diperselisihkan. Mbah Hasyim atau Mbah Nawawi Banten dan lain-lain sebagai ulama, iya, tapi bukan ahli nasab mereka. Tapi mereka karena tidak ada yang mempermasalahkan, maka bisa digunakan syuhrah wal istifadah, pengakuan secara umum. Tapi kalau ada yang mempermasalahkan dan bisa menunjukkan bukti, lalu apa untungnya? Tetap ngotot ngaku keturunan Nabi itu, apa tidak takut dengan risiko? Nanti baca surat Al-Ahzab ayat 2 dan seterusnya itu. Betapa Allah SWT murka kepada orang yang menasabkan bukan keturunannya. Menasabkan loh. Mohon dibedakan antara penjenengan istri, kemudian namanya ditambahkan suami. Misalnya Mas Khalid, istri apa jenis Mas? Iva Khalid. Wah, ceramah. Oh, itu dosa itu. Haram bau surga ngaji ya. Itu kan bukan menasabkan itu. Mengakui sebagai suami, bukan menasabkan. Ya memang afdolnya dengan orang tuanya, tapi kan supaya suami merasa dihargai, yang oke, tidak ada masalah itu. Yang dilarang oleh Allah SWT itu mengalihkan nasab. Misalnya yang di surat Al-Ahzab itu Zaid bin Muhammad, padahal jelas bukan bin Muhammad tapi bin Harithah kan. Itu yang dilarang, dan itu bisa diambil, dipetik sebagai pelajaran untuk para siapapun yang ngaku keturunan Nabi, supaya orang-orang ini segera menyadari bahwa masalah nasab ini sesungguhnya tidak ada pentingnya untuk diperdebatkan. Dan apalagi ngaku-ngaku nasab Nabi SAW tapi kelakuan tidak sama sekali mencerminkan apakah tuntunan Nabi, kan malah bahaya itu. Kok doang banget masalah nasab ini.